Kalau bisa makan dari sampah, kenapa kita harus susah-susah? Karena sebenarnya alam semesta ini menyediakan apa yang kita butuhkan. Nama saya R.B. Sutarno, dikenal dengan Guru Tong. Usia saya 62 tahun. Saya tinggal di RT 09 RW 01 Kelurahan Sunterjaya, yaitu Kampung Proklaim Calon Lestari 2025. Nah, keseharian saya sebagai penggiat lingkungan hidup, yaitu memberikan pembinaan, sosialisasi, penyuluhan, serta aksi-aksi terkait dengan mitigasi, adaptasi perubahan iklim, dan pengolahan sampah di sungai. Perkenalkan, nama saya Is Haryanto. Saya dari lahir Bekasi dan jabatan saya di sini sebagai Ketua RT 4 RW 16 Harapan Jaya Bekasi Utara. Saya sebetulnya ya tertarik dengan Pak Tarno, maksudnya dia itu sebagai pensiunan bisa berkarya untuk masyarakat, berguna untuk lingkungan. Ya, saya awalnya adalah seorang guru di sekolah, mengajar di SD dan SMP. Justru dari sebagai seorang guru, kami kan terbatas pada tembok. Kemudian aksi-aksi itu kami mulai ketika keprihatinan untuk lingkungan yang kotor, lingkungan yang gersang, akhirnya terketuk untuk melakukan perubahan, yaitu kami mencoba pensiun untuk menjadi guru sampah. Saya pensiun dini, harusnya kami pensiunnya itu 7 tahun mendatang, tapi kami mengambil waktu lebih awal. Nah, karena tujuannya adalah memberikan kesempatan orang muda untuk menjadi guru. Ketika kita melihat lingkungan kotor, ketika kita melihat jalan kotor, di situ tersentuh untuk melakukan sesuatu. Sehingga dari situ akhirnya sampah itu kami coba kelola, kami coba pilah, dan ternyata dari aksi pemilahan dan pengolahan sampah itu memberikan harapan, memberikan jaminan bahwa sebenarnya penghasilan dari pengolahan sampah itu memang minimal setara dengan pendapatan seorang pegawai. Tujuan pertama saya itu mengelola sampah yang sudah berlimpah di Bekasi. Tahu sendiri di TPA Bantar Gebang keteter sekali dengan jumlah sampah masyarakat atau sampah warga. Nah, dari situ kebetulan saya tertarik untuk bagaimana caranya mengurangi sampah yang dikirim ke sana dan bermanfaat juga buat lingkungan seperti itu. Sebanyak 15 kali semprot. Jadi tantangan mengolah sampah sebenarnya bukan datang dari mana-mana, tapi mengolah sampah itu umumnya datang dari diri sendiri. Nah, oleh karena itu tantangan yang datang ya memang kita harus satu fokus, dua komitmen untuk terus melakukan kegiatan pengelolaan sampah, bahkan kreativitas dan inovasi perlu dilakukan. Nah, tantangan dari luar itu menjadi sebuah energi sebenarnya, bahwa orang diajak memilah nggak mau, orang tidak peduli pada sampah. Ini bagi kami sebenarnya suatu peluang untuk bagaimana menciptakan pendekatan personal, metode-metode sehingga mereka tersentuh. Jadi tantangan dari luar itu sebenarnya justru bagi kami adalah peluang untuk lebih mengembangkan diri. Jadi ada komposter, ada pot komposter,
Nah, kalau komposter itu adalah drum yang terbagi dua ruang. Ruang atas untuk sampah padat, nanti terfermentasi di bawah menjadi pupuk cair. Nah, cara kerjanya tinggal sederhana, sampah masukkan, tutup, selesai. Nanti sudah akan terfermentasi menjadi pupuk cair. Jadi gang-gang di Jakarta ini, gang-gang kecil biasanya kan untuk parkir motor. Kalau diambil alih untuk penghijauan, timbulnya perselisihan. Maka solusinya pot gantung di atas jalan sehingga bawah parkir motor penghijauannya tetap jalan. Tiap produk yang kami kelola itu memiliki efektivitasnya masing-masing. Maka tergantung dari siapa penggunanya. Jadi untuk efektivitas alat ini adalah biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tahun 2008 saya mulai untuk memilah sampah. Tahun 2009-2010 sudah diminta untuk melakukan sosialisasi edukasi. Nah, 3 tahun saya berjalan saja, saya sudah melihat bahwa potensi pengolahan sampah itu sangat luar biasa. Nah, maka di 2013 justru kami mendapatkan dukungan dari PT Astra Honda Motor untuk pengembangan usaha pengolahan sampah. Nah, dari 2013 ke 2015 saya pensiun dini. Hanya waktu 2 tahun kita sudah bisa mengembangkan pengolahan sampah ini memiliki income minimal sama dengan penghasilan ketika kita menjadi pegawai. Ya, jadi untuk edukasi kami melibatkan anak-anak muda. Dari mulai IT, pembuatan PowerPoint, dari mulai promosi, nah itu ditangani oleh anak-anak muda. Karena terus terang seusia saya tentu IT tidak sepintar anak-anak muda. Nah, masyarakat itu adanya di produksi. Jadi produksi komposter itu ditangani oleh masyarakat. Nanti kita kasih tanah, lalu kita nanti nanam bersama. Nah, penggiat lingkungan seperti kami tentu awalnya harus mandiri. Jadi kami menggunakan dana, awalnya dana sendiri. Karena kurang dana, saya menggunakan dana koperasi. Jadi pinjam di koperasi. Nah, setelah kami pinjam di koperasi, kami juga bisa mengembangkan usaha juga koperasi itu sendiri. Jadi pengolahan sampah itu sebenarnya dampaknya cukup luas, termasuk dampak lingkungan. Jadi ketika wilayah membuang sampah sembarangan, kita bisa lihat Bekasi, Bogor, Puncak itu terdampak banjir karena pembuangan sampah sembarangan. Nah, RW 01 Sunterjaya ini sejak 2009 mulai melakukan pengolahan sampah sehingga 2016 kami mendapatkan proklaim utama. Nah, di situ mulai sampah itu terkelola, terpilah, sehingga memang got, saluran air itu juga mulai tidak mengalami sumbatan dan tumpukan sampah. Yang kami lakukan itu adalah mengolah sampah tanpa lahan, penghijauan tanpa lahan, mendapatkan apresiasi Kalpataru. Tapi bukan berhenti di situ, karena saya punya panggilan untuk bagaimana mereplikasi Kalpataru itu menjadi gerakan banyak orang yang sama melakukan kepedulian. Jadi
Kalau toh memang ada apresiasi, bukan berarti akhir dari sebuah prestasi, tapi justru awal baru dari mempertahankan diri untuk lebih kreatif inovatif. Iya, jadi dulunya ini kan toko kelontong. Nah, setelah kami bergelut di lingkungan hidup, akhirnya rumah ini kami ubah menjadi ruang edukasi, rumah edukasi terbuka untuk siapapun, penggiat lingkungan, pelajar, mahasiswa, RT RW itu bisa. Jadi kami terus melakukan permajaan. Kami melakukan merekrut anak-anak muda. Siapa tahu ada yang tertarik menjadi peduli lingkungan. Dan itu sudah jadi banyak replikator, banyak orang-orang yang melakukan hal seperti yang kami lakukan. Ya, prinsip kami ya selama kami masih ada, kami tetap melakukan aksi-aksi yang berdampak pada diri sendiri, pada keluarga, teristimewa juga pada lingkungan sekitar untuk terbangun lingkungan yang bersih, lingkungan yang hijau, lingkungan yang asri. Saya melihatnya sih tertarik, dan memang sebutannya mungkin saya bisa mencontoh beliau dan mungkin teman-teman saya di RT saya khususnya, karena saya RT, ngajak warga saya, bisa mengajak keluarga saya, ayo kayak Pak Tarno yuk, nggak rugi kok, enak di situ, udara jadi bersih, lingkungan bersih, dan jika sudah kita dalami mungkin ada sedikit peningkatan ekonomi atau bantuan ekonomi dari sana, ketambahan ekonomi.